Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Metode dan Teknik Penulisan Ilmiah ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya menentukan judul skripsi ya. Harusnya materi ini itu diajarkan pas sebelum UTS ya. Tapi karena kemarin pas praktek ada beberapa peserta itu yang ngobrol-ngobrol dengan saya dan menanyakan mengenai judul skripsi yang baik untuk penelitian, dan ditambah lagi saat ini banyak sekali senior-senior kalian yang seharusnya sudah menyetorkan judul tapi masih bingung ya mau menuliskan judul apa untuk diusulkan ke dosen pembimbing ya. Nah, jadi itulah alasan mengapa pada pertemuan kali ini saya merasa perlu untuk membahas kembali mengenai judul skripsi ya. Nah, setelah kita akan membahas mengenai judul, kita akan bahas mengenai latar belakang dari skripsi ya. Nah, kita bicara masalah judul dulu. Dalam materi ini akan terbagi ke dalam 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya menentukan judul skripsi ya. Kemudian yang kedua itu adalah kriteria judul skripsi yang baik itu apa saja. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana caranya supaya kita mampu untuk merumuskan bahasa judul skripsi yang baik untuk ditampilkan di skripsi kita nantinya. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Apakah benar judul skripsi itu adalah hal utama yang perlu kalian miliki ketika ingin menulis sebuah rencana atau proposal penelitian ya? Nah, judul penelitian atau judul skripsi itu seringkali lebih populer dibicarakan oleh mahasiswa dibanding dengan topik penelitian. Walaupun sebenarnya topik penelitian itu jauh lebih penting untuk didahulukan dibanding dengan judul penelitian itu sendiri ya. Jadi ini perlu diingat ya. Topik penelitian itu sebenarnya jauh lebih penting didahulukan untuk dipikirkan dibandingkan judul penelitian itu sendiri. Harus tahu topiknya dulu, judul nanti ya. Hal ini karena dengan mengetahui judul penelitian maka seakan-akan penelitian itu sudah dalam genggaman si mahasiswa, tinggal diteruskan saja. Ada juga alasan lain yang biasa diutarakan oleh mahasiswa mengapa mereka lebih mendahulukan untuk memikirkan judul, itu karena judul itu tertulis jelas di cover proposal maupun cover skripsi ya. Sedangkan kalau topik itu tidak tertulis nyata dan harus banyak berpikir dulu sebelum menentukannya ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa sih sebenarnya judul penelitian itu ya. Judul penelitian itu adalah suatu kalimat singkat ya dan padat yang menggambarkan suatu penelitian. Sebenarnya penentuan judul penelitian itu adalah urutan kesekian. Jadi nanti di belakang ya. Nantilah judulnya. Yang penting topiknya dulu ya. Itu saya kembali lagi, sebenarnya penentuan judul penelitian itu adalah urutan kesekian dalam tahapan-tahapan penelitian ya. Judul itu biasanya dibuat setelah seorang peneliti atau seorang mahasiswa telah berhasil menentukan topik penelitiannya ya. Bahkan ada beberapa dosen pembimbing ya atau dosen pembimbing penelitian yang menyarankan agar judul penelitian itu dibuat setelah penelitian itu selesai. Jadi nanti judulnya menyesuaikan, yang penting topiknya dulu ya. Kita mau penelitian tentang apa? Judulnya nanti kita bisa menyusun judul yang indah ketika kita sudah tahu bagaimana hasil penelitiannya. Judul yang indah itu yang saya maksud adalah judul yang sesuai dengan hasil penelitiannya, supaya nanti ketika kalian mendapatkan judul ya, ketika kalian telah menyelesaikan penelitian, baru kalian rancang judulnya supaya nanti judulnya itu sejalan dengan hasil penelitiannya. Jangan sampai karena ini sering terjadi ya, banyak mahasiswa yang sudah menentukan judul terlebih dahulu, namun kenyataan di lapangan itu berbeda, mengakibatkan hasil yang mereka peroleh itu tidak sesuai dengan harapan, dan ketika disusun dalam skripsi
judulnya itu melenceng dibandingkan dengan hasil yang mereka dapatkan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa metode yang biasanya digunakan untuk menentukan judul atau topik skripsi. Ya, di sini saya tuliskan ada 4 metode. Yang pertama itu adalah sesuaikan judul skripsi dengan minat peneliti atau mahasiswa ya yang ingin meneliti serta dosen pembimbingnya. Nah, ketika seorang melakukan sesuatu itu harus didasari oleh minat yang kuat ya tentunya. Nah, begitu juga dalam melakukan penelitian. Kalau judul ataupun topik penelitian itu tidak sesuai dengan minat kalian, ya, maka biasanya penelitian itu tidak akan dapat feel-nya ya, atau tidak bergairah, tidak semangat untuk dilaksanakan ya. Minat ini terbangun atas adanya dorongan mental atau biasanya didasarkan atas adanya dorongan dari diri sendiri ya, atau dari si penelitinya itu sendiri. Dengan menentukan judul yang sesuai dengan minat, ini akan membuat atau menambah semangat ya seorang peneliti dalam menjalankan penelitiannya sampai selesai. Nah, kalau misalnya mereka semangat, biasanya itu sejalan dengan hasilnya ya. Kalau dilaksanakan dengan senang, semangat, hasilnya juga nanti akan dapat dengan mudah kalian jelaskan dan kalian tuangkan ke dalam bentuk skripsi ya. Nah, selanjutnya judul itu harus sesuai dengan kemampuan si peneliti ya. Kemampuan seorang mahasiswa atau seorang peneliti itu dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap skripsi yang mereka kerjakan ya. Akan sangat beresiko ketika seorang mahasiswa itu menentukan sebuah judul atau topik penelitian yang tidak sesuai dengan kemampuannya, karena ini nanti akan berdampak kepada penelitian itu akan sulit untuk mereka selesaikan, atau bahkan yang paling parahnya akhirnya ganti judul skripsi ya. Nah, dalam hal ini kemampuan yang dimaksud itu adalah peneliti itu mempunyai kemampuan, atau mahasiswa ini memiliki kemampuan untuk menentukan topik yang telah mereka tentukan ya. Selanjutnya, peneliti itu mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan penelitian tersebut. Itu jadi yang pertama, mereka mampu untuk menyusun topiknya sendiri. Yang kedua, mereka punya cukup waktu untuk untuk melaksanakan penelitian tersebut. Kemudian peneliti juga itu mempunyai cukup tenaga untuk melaksanakan penelitiannya. Dan yang terakhir itu adalah peneliti itu mempunyai biaya untuk melaksanakannya. Nah, ini yang kemarin sering saya jumpai di senior kalian, di mana mereka ada beberapa orang yang merancang beberapa pilihan judul penelitian yang dibawa ke saya untuk didiskusikan ya. Tapi ketika saya tanyakan lebih dalam mengenai judul yang mereka pilih, ternyata mereka tidak sesuai dengan kemampuannya ya. Ada yang sudah dikejar deadline, kalau tidak selesai pada bulan sekian itu akan di DO, sedangkan judul penelitiannya itu mewajibkan mereka untuk melaksanakan penelitian lebih dari waktu kelulusannya. Nah, ada juga yang mau penelitian tentang sesuatu, namun dia tidak mampu melaksanakan. Contohnya ada kemarin cewek ya, perempuan mahasiswa senior kalian itu mau penelitian tentang perikanan tangkap skala kecil di suatu pulau, sedangkan dia tidak bisa atau tidak tahan untuk naik kapal berjam-jam. Nah, ini yang masalah. Ada juga yang mau penelitian dia sudah cari penelitian yang judulnya saya bilang bagus, tapi judul tersebut menuntut banyak biaya. Nah, ketika saya jabarkan sedikit dari biaya-biaya yang harus mereka keluarkan, akhirnya mereka mundur gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Nah, yang ketiga, usahakan judul skripsi itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
ya. Apa gunanya jika kita menulis skripsi yang hanya dibuat untuk memenuhi kewajiban seorang mahasiswa untuk menulis skripsi supaya bisa mencapai gelar sarjana. Sedangkan masih banyak sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu yang perlu diselesaikan ya, dan bisa diselesaikan dengan skripsi yang kalian akan buat nantinya ya. Nah, itu ketika sebuah skripsi itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka biasanya skripsi itu akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan kalau misalnya memang skripsi itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka banyak sekali masyarakat yang akan membantu ya, atau banyak sekali informasi-informasi yang bisa didapatkan di masyarakat yang mengakibatkan nantinya penelitian yang dibutuhkan itu akan mendapatkan banyak masukan, referensi, dan bahan pembanding yang ada di masyarakat, sehingga nanti hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan sebuah skripsi yang judulnya dirancang sedemikian rupa tapi tidak dibutuhkan oleh siapapun. Ya, jadi ini yang paling penting kalau menurut saya pribadi ya. Usahakan judul skripsi itu dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Jangan cuma memberikan manfaat untuk dirimu saja supaya bisa jadi sarjana ya. Nah, yang keempat itu adalah untuk menentukan judul atau topik skripsi yang baik, usahakan cari referensi yang mendukung judul skripsi terlebih dahulu. Jadi cari referensi, cari masukan-masukan dulu mengenai judul atau topik yang akan kalian laksanakan. Referensi ini sebenarnya adalah langkah kedua dalam menentukan judul skripsi ya, kalau kalian mau tahu. Jadi setelah mendapatkan topik ya, nanti kita cari referensi ya. Setelah mendapatkan judul baru kita cari referensinya ya. Referensi ini biasanya dilakukan untuk menunjang karya atau skripsi yang akan kita tulis nantinya ya. Tidak mungkin dalam sebuah skripsi atau dalam sebuah karya tulis ilmiah itu hanya hasil temuannya saja yang dijelaskan. Pasti akan disuruh untuk mencari, atau sebenarnya skripsi atau karya ilmiah yang baik itu adalah karya ilmiah yang membandingkan antara hasil temuannya dengan hasil temuannya orang lain. Apakah saling menunjang atau saling bertolak belakang? Kalau saling menunjang, maka itu disebut dengan skripsi yang baik. Namun kalau misalnya saling bertolak belakang, itu bukan berarti tidak baik, tapi maka ada ilmu baru yang bisa kita dapatkan ketika suatu hasil penelitian itu bertolak belakang dengan hasil penelitian orang lain. Kenapa dia bisa bertolak belakang? Nah itu jadi itu yang perlu kalian pahami ya. Jadi referensi itu penting karena dari situlah kita bisa menilai apakah penelitian kita ini penelitian kita ini itu bisa memberikan hal yang baru dalam dunia pendidikan atau dunia ilmu pengetahuan atau tidak ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kriteria judul skripsi yang baik ya. Untuk mendapatkan sebuah judul skripsi yang baik itu bukan cuma sekedar esensi penelitian yang dijelaskan secara sempurna ya. Jadi bukan cuma metode-metode penelitian yang kita jelaskan secara baik, secara sempurna, yang menandakan sebuah skripsi itu adalah, atau sebuah judul skripsi itu adalah judul yang baik. Namun ada beberapa poin yang perlu kita jelaskan ya di dalam skripsi itu. Nah, sehingga untuk mendapatkan untuk mendapatkan judul yang baik, maka kita harus memahami 5 poin utama yang perlu kita pahami supaya kita mampu merumuskan bahasa ataupun susunan judul skripsi yang baik dan benar.
Yang pertama itu adalah ya maaf sebentar. Nah, jadi yang pertama, kriteria judul yang baik dan benar itu adalah judulnya itu harus singkat, jelas, dan berbobot ya. Usahakan jumlah kosakata yang kalian gunakan sebagai judul itu tidak lebih dari 25 kata. Selanjutnya, judul skripsi itu harus singkat karena dengan semakin singkatnya judul, maka itu akan membuat judul itu akan semakin efisien dan efektif ya. Kalau judulnya terlalu panjang, orang tidak akan paham apa maunya ini judul skripsi ya. Jadi kalau misalnya judulnya singkat, itu biasanya judul itu akan lebih efektif dan tentunya lebih efisien ya. Selanjutnya, judul itu tidak boleh juga terlalu panjang karena akan membingungkan dan membuat orang berpikir panjang dan tidak ujung-ujungnya nanti tidak akan paham apa sebenarnya fokus yang ingin dicapai di dalam penelitian. Itu yang pertama ya, judul itu harus singkat, jelas, padat, dan berbobot. Intinya kayak gitu. Nah, yang kedua, judul itu harus sesuai dengan topik penelitian. Nah, ini tadi ya, judul itu harus sesuai atau saling sejalan dengan topik penelitiannya. Judul skripsi yang baik itu harus merupakan perwujudan dari topik penelitian. Ya, dengan membaca judul, maka pembaca akan dapat mengetahui atau dapat membayangkan isi dari penelitian yang dituliskan di dalam skripsi. Atau dengan cara membaca judul, pembaca itu dapat memahami teori yang digunakan. Atau dengan membaca judul, pembaca juga nantinya akan dapat memahami metode apa sih yang dipakai di dalam penelitian ini. Ya, jadi judulnya saya dibaca, kalau misalnya judulnya bagus, ya, judulnya baik dan benar, maka dengan membaca judul ya, orang sudah bisa menebak ya. Oh, kayaknya dia pakai metode seperti ini. Oh, sepertinya ini teori yang digunakan. Oh, sepertinya ini yang ingin dicapai oleh si peneliti ya. Nah, tapi kalau judulnya tidak bagus ya, ketika semakin dibaca semakin bingung ya bacanya. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga ya, judul itu tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku ya. Judul skripsi itu berbeda dengan judul koran atau judul berita ya. Yang di mana judul-judul yang ada di koran atau judul-judul yang ada di berita itu memang dirancang dirancang untuk bombastis atau menarik perhatian atau provokatif ya, membuat orang berapi-api ya. Sebenarnya kalau judul koran dan judul berita itu ya sengaja dibuat berlebihan, intinya ya, berlebihan supaya orang tertarik untuk membaca, tertarik untuk membeli koran, tertarik untuk membeli majalah. Berbeda halnya dengan judul skripsi, dia tidak boleh dibuat bertentangan dengan norma yang berlaku seperti norma-norma agama, norma sosial atau aturan-aturan sosial ya, etika dan segala macam. Tidak boleh dibuat bertentangan dengan budaya ya, misalnya ada unsur penghinaan terhadap suatu kelompok, agama atau suatu golongan, atau menggunakan kata-kata yang tidak sopan, intinya kayak gitu ya. Jadi kalau untuk berita bisa saja kita menggunakan judul-judul dengan memanfaatkan kata-kata yang berlebihan ya, bisa saja. Tapi kalau dalam skripsi atau karya ilmiah itu tidak boleh atau haram hukumnya, tidak boleh bertentangan dengan aturan baik itu agama, norma, budaya dan sebagainya. Nah, yang keempat, judul skripsi itu tidak boleh provokatif ya. Judul skripsi itu haruslah netral dan hanya merupakan dugaan ya, dugaan yang nantinya akan terjawab di kesimpulan. Kemudian dugaan-dugaan tersebut nantinya akan diteliti dengan menjunjung nilai ilmiah yang tinggi dan tidak memihak atau tidak menggiring pembaca untuk membenci sesuatu atau menggiring pembaca skripsi untuk menyudutkan sesuatu atau tidak menggiring pembaca untuk menyalahkan sesuatu pihak ya. Jadi tidak boleh provokatif
Intinya seperti itu. Dia tidak boleh dibuat untuk menjelek-jelekkan sesuatu atau seseorang, golongan maupun pribadi dan seterusnya ya. Nah, yang terakhir yang perlu kalian ketahui ya, judul skripsi itu perlu untuk dibahasakan ya. Jadi dan inilah yang paling sulit. Mereka kadang dalam pikiran mahasiswa ini tahu dia mau penelitian apa, judulnya mau seperti apa, tapi mereka tidak mampu untuk merumuskan atau menyusun dalam bentuk bahasa tertulis sehingga baik dan enak untuk dibaca ya. Nah, jadi dalam sebentar. Oke, jadi judul skripsi itu harus dirumuskan secara jelas dan lengkap ya. Judul skripsi yang lengkap itu harus memuat beberapa hal. Yang pertama itu adalah harus jelas jenis dan pendekatan penelitiannya. Itu yang pertama, bisa kalian lihat di slide ya. Apa jenis dan pendekatan yang digunakan di dalam penelitiannya. Selanjutnya judul yang baik itu harus jelas apa objek yang diteliti ya. Kemudian selanjutnya judul yang baik itu harus jelas apa subjek ya yang diteliti dalam penelitian ini. Jadi kalau misalnya ada penelitian yang tidak jelas objeknya, tidak jelas subjeknya, maka itu bukan judul penelitian yang bagus ya. Nah, kemudian judul yang baik itu harus jelas di mana penelitian itu dilakukan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa dilihat contoh-contoh dari penelitian yang saya lakukan di tahun 2015. Ini adalah tesis saya yang saya susun ke dalam bentuk jurnal pada tahun 2015 ya, di mana penelitian saya itu berjudul A Path Analysis of Sustaining Small Scale Fishing Industry in Indonesia. Nah, jadi dalam judul ini ya jelas ya, jenis pendekatan yang saya gunakan itu adalah pendekatan analisis jalur atau path analysis ya. Kemudian subjek atau subjeknya apa ya bahasanya, subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah subjeknya adalah keberlanjutan ya. Keberlanjutan objeknya apa yang mau berlanjut ya, itu adalah perikanan tangkap skala kecil. Kemudian tempatnya itu ada di Indonesia. Sedangkan kalau untuk waktu penelitian ini bisa ditambahkan di Indonesia tahun berapa gitu. Nah, tapi kalau saya ini kan sudah dalam bentuk jurnal ya, sehingga saya tidak perlu untuk memberikan tahun karena hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan kapan saja, tidak hanya mereferensikan tahun tertentu saja. Jadi kelima poin ini kalau untuk waktu penelitian itu bisa tidak ditampilkan di judul, tapi wajib ditampilkan di dalam skripsi atau tesis nantinya. Sedangkan untuk jenis pendekatan yang digunakan, terus subjek penelitian, objek penelitian, dan tempat penelitiannya itu wajib untuk dimasukkan di dalam judul. Oke, mungkin seperti itu materi terkait bagaimana caranya menyusun judul yang baik dan benar. Kita lanjutkan dengan tanya jawab saja ya. Oke, saya rasa seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq.